Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi hari ini masih mengenai sifat-sifat bilangan berpangkat ya. Untuk sifat yang pertama yaitu perkalian. Untuk perkalian A pangkat M dikali A pangkat N. Nah, pangkatnya dijumlahkan, berarti A, M ditambah N. Untuk contohnya, 5 pangkat 3 dikali 5 pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 3 ditambah 2 sama dengan 5 pangkat 5. Untuk sifat yang kedua, 6 pangkat 3 dikali 6 pangkat 8 sama dengan 6 3 tambah 8. Hasilnya 6 pangkat 11. Jadi jika pokoknya sama-sama 6, berarti pangkatnya bisa dijumlahkan ya. Untuk sifat yang kedua, A P kali Q, berarti A pangkat P dikali Q. Contohnya 3 pangkat 2 dikali 4 sama dengan 3 pangkat 8. Nah, yang di dalam kurung itu merupakan perkalian, jadi untuk pangkatnya dikali. Untuk contoh yang kedua, sifat yang ketiga, A dikali B dalam kurung pangkat M. Berarti A pangkat M dikali B pangkat M. Nah, ini kita pisahkan. Contohnya 2 dikali 3 pangkat 5 sama dengan 2 dikali 5 dikali 3 pangkat 5. Kalau untuk bisa gak Bu disederhanakan? Tidak bisa karena bilangan pokoknya tidak sama. Untuk contoh yang kedua, 5 kali 3 pangkat 3. Hasilnya 5 pangkat 3 dikali 7 pangkat 3. Untuk sifat yang keempat, A pangkat M dibagi 5 pangkat M. Nah, ini berhubungan dengan sifat yang pertama. Kalau sifat yang pertama itu dijumlahkan karena perkalian. Nah, sekarang sifat yang keempat itu karena pembagian, berarti pangkatnya kita kurangi. Contohnya 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 2. Karena bilangan pokoknya sama-sama 3, berarti masih bisa kita kurangin ya. 3 pangkat 4 dikurang 2, hasilnya 3 pangkat 2. Nah, selanjutnya contoh yang kedua, 10 pangkat 5 dibagi 10 pangkat 2. 10, 5 dikurang 2, hasilnya jadinya 10 pangkat 3. Untuk sifat yang kelima, A per B dalam kurung M. Berarti untuk kita pisahkan, A pangkat M, B pangkat M. Ini sama sifatnya seperti sifat yang ketiga, tapi ini pembagian ya. Jika A pangkat M, B pangkat M itu hasilnya sama dengan 0 atau 1. 4 pangkat 6, 3 pangkat 6. Selanjutnya, contoh soal yang pertama. Ubahlah ke dalam bentuk pangkat positif. 3A min 2B per C min 2 sama dengan, untuk sifat yang keduanya, P pangkat min 2, Q pangkat min 4, P, R pangkat min 3. Nah, penyelesaiannya ubah dalam bentuk positif. Untuk sifat positif itu bisa kita balik aja ya. Untuk negatifnya jadi ada di bawah. Yang di bawah jadi ada di atas.
yang pertama, yaitu penyelesaian yang pertama yang A. A pangkat min 2, B, C min 2. Nah, pangkat C-nya kita ubah menjadi ke atas, C min 2. Kenapa B-nya tidak dipindahkan? Karena B sudah positif. Jadi hasilnya 3B, C pangkat 2, A pangkat 2. Ini kita ubah supaya berurutan variabelnya. Untuk soal yang kedua, P min 2, Q min 4 per 4R min 3. Sama, kenapa 4-nya nggak kita naikin ke atas? Karena 4 sudah positif. Jadi kita variabelnya aja kita ubah atau kita pindahkan. Jadi kalau yang sudah positif tidak perlu diubah ya. Untuk selanjutnya, contoh yang kedua, hitunglah hasil dari perpangkatan di bawah ini. Min A, B pangkat 2 dikali 3 dikali A pangkat 4. Nah, soal yang kedua, 4A pangkat 2 B pangkat 3 dalam kurung 2 dibagi min 2A B pangkat 2. Kita menghitung hasil perpangkatan di bawah ini. Masing-masing kita ubah dulu ya. Min A pangkat 3 B pangkat 2 dalam kurung 3 dikali A pangkat 4. Ini kita menggunakan sifat yang kelima. A min 3 B pangkat 6 A pangkat 4. Kenapa hasilnya tetap min? Karena pangkatnya ganjil. Jika pangkatnya genap, hasilnya menjadi positif. Karena pangkatnya ganjil berarti hasilnya tetap negatif. B 2 kali 3 sama dengan B pangkat 6 dikali A pangkat 4. Nah, selanjutnya min A dikali A pangkat 4 hasilnya jadi min A 3 ditambah 4 ya. Kenapa tetap min? Karena min dikali positif berarti hasilnya min atau negatif. Perkalian berarti pangkatnya dijumlahkan dikali 6 pangkat B. Ini merupakan sederhananya. Untuk soal yang kedua. Untuk soal yang kedua, contoh yang kedua, yang B. Hasilnya min A 3 tambah 4 berarti min 7 dikali B pangkat 6. Min A pangkat 7 dikali B pangkat 6. Untuk yang B, 4A pangkat 2 B pangkat 3 dalam kurung 2 dibagi min 2AB dalam kurung pangkat 2. Untuk mempermudahnya kita tulis per ya. Dan dipisah-pisah 4 pangkat 2 A pangkat 2 dalam kurung 2 dikali B pangkat 3 dalam kurung 2. Nah, min 2 pangkat 2 A pangkat 2 B pangkat 2. Ingat, kalau pembagian berarti variabelnya pangkatnya kita kurang. Di sini 4 pangkat 2 sama dengan 16. A 2 kali 2 sama dengan A pangkat 4.
B 3 pangkat 2 sama dengan 6. Yang di bawah min 2 pangkat 2, A pangkat 2, B pangkat 2. Min 2 pangkat 2, pangkatnya positif, jadi hasilnya pun positif. A pangkat 2, B pangkat 2. Nah, dikurang ya. 16 dibagi 4 hasilnya 4. Jadi 4 A pangkat 4 min 2, B 6 pangkat min 2. Hasilnya 4A pangkat 2, B 6 pangkat 4. Sekian penjelasan dari Ibu. Bila ada yang tanyakan bisa langsung di chat di grup atau langsung chat pribadi ke Ibu ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.